Nah, baru aja Rizal ini terduduk dan masih merasakan kondisinya ini kok pengap sekali di dalam tenda. Tiba-tiba Rizal ini samar-samar mendengar seperti ada alunan gamelan. Tiba-tiba ada suaranya Heru dan Rian ini memanggil dari arah hutan yang gelap. Nah, arah hutan yang gelap ini ada di sisi pohon besar 2 yang ada di Samaranto. Rizal ini bingung. Dia ini terduduk, setelahnya dia kembali ngucap-ngucap matanya. Dia melihat di situ kondisinya banyak sekali gubuk kayu tua. Cahayanya kuning hangat seperti menggunakan Petromax. Tapi kondisinya sangat sepi. Tidak ada satupun penduduk di situ. Mbah, kok neng kene atis yo, Mbah? Aku atis kabeh awakku. Iya, neng kene yo atis. Wong iki dudu alammu kok. Oke. Waduh, iki kopi nentek iki. Iya iki. Sidik ya. Oke, monggo. Waduh, ampaso wis melo iki aduh loro kabeh nang tenggorokan pri. Wis lah, wis ngopi. Langsung ya tak mulai. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini alhamdulillah kembali kami berkesempatan untuk menceritakan kisah pendakian, di mana kisah ini dialami oleh 3 pemuda di tahun 2009. Wah, sudah cukup lama. Dan kisah pendakian ini adalah kisah pendakian di Gunung Slamet via Bambangan yang ada di Purbalingga. Nah, ketiga pemuda ini ada Heru, Rian, dan Rizal. Nah, salah satu dari mereka ini sempat tersesat dan masuk ke desa gaib yang ada di Gunung Slamet gara-gara hal sepele. Kira-kira gara-gara hal apa dan seperti apa kisah pendakian mereka bertiga ketika di Gunung Slamet via Bambangan yang ada di Purbalingga? Sebelum kami menuturkan lebih dalam, lebih jauh apa yang sudah mereka alami, seperti biasa sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam berkarya, membuat konten-konten dan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan dan keikhlasan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Hajar. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini terjadi di tahun 2009, sudah cukup lama. Jadi pada waktu itu ada 3 pemuda, di mana 3 pemuda ini bersahabat. Ada Heru, Rian, dan Rizal. Nah, mereka bertiga ini sudah cukup berpengalaman dalam dunia pendakian. Nah, di tahun 2009, kondisinya mereka bertiga ini sedang menempuh studi ataupun kuliah di salah satu kampus yang ada di Yogyakarta. Dan mereka bertiga ini memang aslinya dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada waktu itu, mereka ini memang bersepakat untuk naik ke Gunung Slamet via Bambangan. Karena di tahun itu, ataupun tahun-tahun sebelumnya, mereka bertiga ini sama sekali belum pernah naik ke Gunung Slamet melewati jalur manapun. Yang sudah mereka pernah daki pada tahun tersebut ini ada Gunung Lawu, ada Gunung Butak yang ada di Jawa Timur, ada Gunung Arjuno, dan ada Gunung Salak yang ada di Jawa Barat. Jadi kondisinya Gunung Slamet ini malah mereka lewati, yang ada di Jawa Tengah ini malah ke Jawa Barat terlebih dahulu. Jadi setelah bersepakat dan karena mereka juga penasaran dengan bagaimana kontur dan medan dari Gunung Slamet ini via Bambangan, di mana mereka mendapati info kalau jalur ini benar-benar bisa dikatakan populer dan salah satu jalur yang paling favorit untuk menuju ke puncak Gunung Slamet. Nah, mereka ini bersepakat
sampai pada akhirnya ditetapkanlah mereka ini akan berangkat pada hari Rabu. Nah, sebelum mereka berangkat, mereka ini seperti biasa mempersiapkan perlengkapan pendakian, logistik yang akan mereka bawa. Nah, setelah semuanya ini lengkap, akhirnya kan semuanya ini dikumpulkan. Jadi seperti logistik, seperti perlengkapan gunung dikumpulkan di salah satu rumah mereka, yaitu rumahnya Heru, yang kebetulan dekat dengan kampus, paling dekat dengan kampus rumahnya ini. Dikumpulkan di sana, dicek lagi. Barangkali ada yang kurang. Nah, setelah dirasa semuanya lengkap, mereka pun akhirnya membagi tugas. Ini logistik separuh dibawa si Heru, lalu ada yang dibawa si Rizal, ada pula yang dibawa Rian. Nah, mereka pun membagi, ada yang membawa flashlight di kerilnya, ada yang membawa tenda di kerilnya si Rizal, lalu ada juga yang membawa bivak di kerilnya si Rian, dan lain sebagainya. Jadi ditata semua. Setelah pembagian barang bawaan ini beres gitu kan, akhirnya semua perlengkapan pendakian, logistik, dan semua barang-barang yang akan mereka bawa ini ditaruh di rumahnya Heru. Jadi rumah Heru ini menjadi titik kumpul. Pada hari Senin, ini kan mereka berangkat ke kampus dan kondisinya ini sudah masa tenang. Jadi masa tenang ini sebelum mereka ini akan menempuh ujian akhir semester. Jadi ada jeda 1 minggu ini menuju ke ujian akhir semester. Ini untuk mereka belajarlah di rumah ataupun di kos yang kondisinya ngekos dan lain sebagainya. Nah, di minggu itulah mereka gunakan untuk naik gunung. Jadi Senin, Selasa mereka ini menyempatkan untuk ya seperti membahas lah ini materi nanti untuk ujian apa dalam perkuliahan mereka. Lalu datanglah ini hari Rabu, di mana itu adalah hari keberangkatan untuk menuju ke base camp Bambangan yang ada di Purbalingga. Nah, kalau melihat dari jaraknya ini kan cukup jauh ya dari Jogja ini untuk menuju ke Purbalingga. Tapi mereka memang sukanya riding. Mereka ini suka kemana-mana ini naik motor. Bahkan mereka ini ke Gunung Lawu, mereka sempat ke Gunung Salak dan Gunung Buta. Ini mereka memang naik motor. Karena bisa dikatakan motor dari mereka masing-masing ini motor yang memang khusus untuk touring. Jadi motor-motor seperti motor cowok gitulah. Motor lanang julukannya kalau di Jawa. Nah, sampai pada akhirnya hari pendakian ini tiba, hari keberangkatan, ini dari Jogja, mereka pun berangkat gitu kan. Kondisinya mereka pakai motor sendiri-sendiri. Jadi mereka bawa motor 3 dan bawa keril ini di cangklok, di gembol ini di belakang sendiri-sendiri. Nah, berangkatlah mereka dari Jogja untuk menuju ke Purbalingga. Jadi sepanjang perjalanan beberapa kali mereka berhenti istirahat, ngeres gitu kan karena memang kondisinya jauh. Dan singkat cerita sampailah mereka di base camp Bambangan. Jadi mereka ini datang kan pada hari Rabu, sampai di sana ini malam, sekitaran jam 8. Nah, sampai di sana kondisinya sepi. Yang ada di base camp Bambangan ini hanya yang jaga pos perizinan, lalu ada mungkin beberapa warga asli lereng gunung gitu kan, lalu ada beberapa warung juga. Nah, ketika mereka sampai di sana di jam 8 malam pada hari Rabu, kondisinya ini base camp berkabut. Jadi seperti yang kita tahu lah, rencang pendaki ketika kita ke Gunung Slamet via Bambangan, di base camp ini kabutnya aja udah tebal gitu. Jadi ketika mereka sampai sana pun kabut sudah tebal, cuacanya ini agak mendung gitu. Karena itu juga udah malam gitu kan, gelapnya pekat. Nah, mereka parkir motor dan mereka pun menuju ke tempat istirahat yang ada di base camp. Karena rencana mereka bertiga memang akan naik di hari Kamis pagi. Jadi rencananya mereka akan nginep pada malam itu. Nah, setelah mereka menaruh keril, logistik dan lain sebagainya di tempat istirahat, mereka pun menuju ke pos perizinan untuk bertanya dengan yang jaga pos perizinan. Nah, mereka ke sana dan mereka ini bertanya, "Mas, hari ini banyak yang naik nggak?" Tanya si Heru pada waktu itu. "Oh, sepi mas, ini hari-hari biasa. Biasanya kalau rame ini hari-hari libur atau weekend gitu, atau hari-hari besar lah, libur nasional itu rame." "Oh, jadi ini sepi." "Sepi mas, paling ada satu rombongan pendaki, ini ada 5 orang udah naik tadi pagi, kemungkinan ya mereka besok turun gitu." "Oh ya sudah kalau gitu, lah masnya mau naik kapan?" tanya yang jaga pos perizinan. "Besok mas, rencana kami izin untuk nginep di base camp dulu ya mas." "Oh, monggo silahkan." Jadi setelahnya mereka ini pun ngisi simaksi sekalian gitu loh. "Mas, kami tak ngisi simaksi sekalian biar besok tinggal berangkat." "Oh iya mas, monggo mas." Jadi mereka ngisi daftar simaksi ini tertanggalnya pada hari Kamisnya, tidak pada hari Rabunya gitu kan, karena mereka akan naik pada hari Kamisnya.
ngisi di situ Heru, Rian dan si Rizal ini. Setelah ngisi simaksi, daftar simaksi, mereka pun membayar tiket, loket gitu kan, dan mereka pun mengucapkan terima kasih, balik lagi ke tempat istirahat. Nah di situ mereka pun langsung memutuskan untuk bersih-bersih diri gitu kan, karena kondisinya dari Jogja mereka ini mandi. Setelah mereka mandi dan bersih-bersih diri, mereka kumpul dan memutuskan untuk menuju ke salah satu warung untuk mereka makan malam. Jadi mereka makan malam, mereka pesan kopi juga dibawa ke tempat istirahat. Nah disitulah mereka ini mulai leyeh-leyeh, santai-santai gitulah, berbaring menggunakan alas matras, dan mereka ini mainan HP. Nah pada waktu itu kondisinya HP mereka ini masih HP yang bisa dikatakan jadul gitulah. Jadi BlackBerry, menurut penuturan dari mereka bertiga ini masih BlackBerry, dan itu BlackBerry yang benar-benar jadul. Yang tengahnya ini masih pakai trackball gitu, yang bulat-bulat gitu kan, kalau macet dikasih kayu putih atau apa dulu gitu buat bersihin gitu kan. Nah mereka ini mainan HP masih ada sinyal gitu kan. Nah pada waktu itu salah satu dari mereka yang namanya Rizal ini memang anaknya agak selengean, dia ini agak ceplas-ceplos kalau ngomong. Nah Rizal ini kondisinya ini baca-baca artikel gitu loh, jadi baca-baca artikel mengenai Gunung Slamet. Nah setelah Rizal ini baca-baca, Rizal ini sempat bilang sama kedua temennya, si Heru sama si Rian ini, bro, barusan aku baca ini artikel-artikel tentang Gunung Slamet ini lewat jalur Bambangan. Lah terus kenapa? Aku baca artikel ini ada katanya pendaki yang pernah tersesat masuk ke desa gaib, terus sampai tersesat ini beberapa hari. Ini kan hoak banget, kata si Rizal. Nah pada waktu itu Heru ini mencoba untuk bijaksana. Kamu ini gak usah bilang gitu, dijagalah omongannya. Kalau toh itu hoax atau itu berita yang tidak benar gitu kan, tidak usah dibahas, karena kondisinya kita ini mau naik gunung. Heru ini berusaha untuk menasihati satu kawannya itu. Nah si Rizal ini sekali lagi bilang gitu loh, Her, lah memang ini buktinya hoax kok, kayak gini kan hoax. Kita naik gunung mana pernah kita ini mengalami hal-hal seperti ini. Ini pendaki-pendaki yang kemungkinan halu, kemungkinan ya gitulah pokoknya. Nah jadi Heru ini cuma akhirnya kan, ya sudah terserah kamu aja, yang penting udah nggak usah dibahas. Kamu mau bilang itu hoax, kamu mau bilang itu berita miring dan lain sebagainya, ya pokoknya nggak usah dibahas. Yang penting kita berdoa sajalah ketika naik gunung. Heru ini menjawab seperti itu. Dan Rian juga menambahi, iya itu benar apa kata Heru, itu Zal, kamu itu nggak usah ceplas-ceplos, kayak kamu baru naik gunung aja, udah beberapa kali naik gunung. Kenapa toh kok tumben kamu bilang kayak gitu? Sebelum-sebelumnya kamu kan nggak pernah bahas masalah mistis-mistis, gaib-gaib, kok tiba-tiba kamu baca-baca yang kayak gitu? Tanya si Rian kan. Ya nggak apa-apa, aku nggak sengaja aja barusan googling gitu kan, cari-cari info tentang jalur pendakian ini, karena kondisinya kita kan baru kesini. Ada benernya juga kan si Rizal ini sebenarnya, tapi karena artikel yang dia baca mengenai jalur pendakian, jarak yang akan mereka tempuh dan lain sebagainya, info-info penting ini kan merembet gitu loh. Jadi menjalar ada artikel lain mengenai ya desa gaib gitu yang ada di Gunung Slamet, dan beberapa pendaki ini sempat tersesat. Jadi dibaca sekalian kondisinya masih Rizal, makanya Rizal ini bilang tadi hoax. Nah setelahnya mereka ini kan ngobrol lagi, mereka sempat mengeluarkan kompor portable, mereka merebus air menggunakan nesting, menyeduh kopi, mereka ngerokok, santai-santai pokoknya mereka menikmati malam itu di base camp. Nah sekedar untuk informasi, ketika di base camp Bambangan ini dinginnya emang sudah cukup luar biasa ketika kita di base camp gitu. Kabut ini tebel banget pada malam itu. Tapi beruntungnya pada malam itu kondisinya dingin, kabut tebel, tapi tidak turun hujan. Nah mereka bertiga ini pada sekitaran jam 11 malam akhirnya kan ngambil sleeping bag dan mulailah mereka ini tidur, karena mereka memang berencana akan naik pada pagi hari. Nah tidak ada kendala apapun. Jadi pada waktu itu, malam itu, sampai pada akhirnya singkat cerita, di pagi harinya, subuh hari ini mereka bangun. Nah pada waktu itu, Heru dan Rian ini sudah terbangun terlebih dahulu dan membangunkan si Rizal. Nah mereka berdua ini ngajak si Rizal untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Zal, bangun Zal, subuhan dulu. Nah Rizal ini bangun, dia pun ngucap-ngucap mata, kalian udah subuhan? Udah, barusan, kamu tak bangunin dari tadi, kata Heru, kok tak bangun-bangun?
Ya sudahlah, aku subuhannya sekalian aja, nanti sekalian sholat duhur. Sambil ketawa si Rizal ini, Heru ini cuma geleng-geleng kepala. Oh jan pancen dasar kamu ini. Akhirnya Rizal ini tidak sholat subuh. Nah mereka ini pun menuju ke salah satu warung yang tempat mereka makan semalam gitu kan, untuk mencari sarapan. Mereka ini berencana untuk makan di warung aja, sambil nanti bungkus nasi untuk di tengah perjalanan untuk makan siang. Nah mereka ini kondisinya tidak masak, logistiknya ini akan mereka gunakan saja nanti ketika sudah mendirikan tenda di atas. Nah setelahnya mereka bersih-bersih diri itu kan, mereka makan sarapan di warung dan mereka kembali ke base camp, dicek lagi perlengkapan pendakian, lalu logistik, karena memang benar-benar harus proper. Mereka sadari betul bertiga ini ke Gunung Slamet harus benar-benar siap. Jadi seperti tali juga disiapkan, jadi dan lain sebagainya lah. Karena seperti kita tahu rencang pendaki ketika ke Gunung Slamet setelah melalui batas vegetasi dan pelawangan, ini kita akan langsung disuguhi oleh benar-benar summitnya, puncaknya ini isinya batu kayak di Semeru gitu loh. Jadi rocks ini sering pada jatuh dan tingkat kemiringannya ini lumayan lah, bisa dikatakan ekstrim. Maka dari itu kan mereka sudah mendapati info itu, udah cari-cari dulu. Mereka ini mempersiapkan semuanya biar benar-benar proper dan siap. Jadi Gunung Slamet ini bukan untuk main-main ya rencang-rencang ya, bukan untuk yang pemula, dimana pemula ini kalau ke Gunung Slamet harus membawa teman yang sudah berpengalaman naik gunung ataupun nyewa porter. Jangan sampai pemula belum pernah naik gunung ini langsung ke Gunung Slamet sendirian. Jadi ini sekedar untuk edukasi bersama saja. Nah setelah mereka ngecek semuanya, pada sekitaran jam 8 pagi mereka pun menuju ke pos perizinan. Mereka berpamitan, Mas kami berangkat dulu, karena mereka kondisinya kan sudah ngisi simaksi ini semalam. Oh iya Mas, hati-hati. Mereka mulai jalan. Mereka jalan ini sempat seperti biasalah, mereka foto-foto dulu, walaupun HP-nya dulu masih BlackBerry, itu kan udah foto-foto, tapi bukan selfie pada masa itu menurut penuturan mereka bertiga. Jadi gantian gitu, motonya ini gantian. Jalan mereka, jalan memasuki gerbang itu kan, selamat datang di jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Jalan mereka. Nah pada pagi itu kondisi pendakian ini sepi, tidak ada satu pendaki pun yang bareng dengan mereka, jadi cuma mereka bertiga. Nah di pagi itu sudah mendung, jadi mendung ini turun dan kabut ini benar-benar udah cukup tebal. Semenjak mereka ada di base camp, dari semalam ini kabut ini kok udah hilang-hilang gitu loh. Jalan mereka tidak ada kendala apapun, jadi pendakian mereka ini benar-benar gembira. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1, yaitu Pondok Gembirung. Nah di Pondok Gembirung ini kondisinya ada satu warung, tapi warung ini tutup pada waktu itu karena kemungkinan itu weekday bukan weekend gitu kan. Pemilik warung ini kan memutuskan untuk tutup, kemungkinan karena yang tidak melayani orang gitu kan, tidak melayani pelanggan gitu, karena kondisinya jalur pendakian ini sepi. Nah mereka pun duduk di situ, di pondokan yang ada di Pondok Gembirung. Mereka duduk di warung yang tutup itu, mereka nyebatkan satu batang, mereka minum air mineral, sembari mereka ini ngobrol-ngobrol. Jadi mereka ini cukup senang pada waktu itu, ketika baru sampai di pos 1 ini sudah cukup senang. Karena menurut mereka jalur pendakian Bambangan ini luar biasa indah, luar biasa sejuk, dan lain sebagainya. Nah mereka ini berkesimpulan pantas saja kalau para pendaki ke Gunung Slamet ini milih jalur Bambangan ini, karena kondisinya benar-benar menyejukkan dan benar-benar betahin gitu. Nah setelah mereka dari pos 1, dari Pondok Gembirung ini, mereka memutuskan untuk jalan lagi menuju ke pos 2. Tidak ada kendala apapun, mereka berjalan. Jadi kondisi kabut tebel, vegetasi ini yang tadinya sudah agak terbuka, ini udah mulai agak rimbun gitu kan. Mereka tetap lanjut jalan sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 2. Pos 2 namanya Pondok Walang. Sampai di Pondok Walang mereka beristirahat lagi. Jadi tiap pos ini mereka memutuskan untuk duduk-duduk dulu, untuk nyebat, menikmati keadaan ataupun suasana dari Gunung Slamet ini via Bambangan, karena mereka benar-benar pengen menikmati pendakian mereka pada waktu itu. Karena kondisinya juga pertama kali mereka ke Gunung Slamet, mereka pertama kali melalui jalur Bambangan, jadi mereka menikmati betul. Tadi di pos 1 mereka sempat foto-foto juga, mengabadikan lah ini pos 1 seperti ini. Lalu pos 2 mereka juga foto-foto lagi, mengabadikan ini pos 2.
Karena kondisinya mereka juga pendaki yang sudah berpengalaman, jadi mereka ini kan sudah pengaturan nafasnya ini udah bagus, irama langkahnya juga sudah teratur gitu. Jadi mereka ini tidak nampak ngos-ngosan, mereka ini tidak nampak kehabisan tenaga. Jadi benar-benar udah bisa ngatur ritme langkah mereka ketika naik gunung. Nah, setelah di pos 2 ini, mereka pun memutuskan untuk jalan lagi, untuk menuju ke pos berikutnya. Jalan mereka. Tidak ada kendala apapun sampai pada akhirnya mereka tiba di satu pertemuan jalur. Pertemuan jalur ini mereka lewat dari jalur Bambangan, dan jalur satunya ini jalannya dari bawah ini adalah dari jalur Dipajaya yang ada di Pemalang. Jadi ada pertemuan jalur, ada pelangnya di situ. Jalur Bambangan, jalur Dipajaya. Nah, mereka di situ mengatur nafas. Ayo lanjut jalan lagi mereka. Tidak ada kendala apapun. Nah, di tengah perjalanan untuk menuju ke pos 3 Pondok Cemoro, tiba-tiba hujan ini turun dengan cukup deras. Jadi tidak pakai gerimis dulu, langsung keracak. Nah, mereka ini berhenti untuk pakai raincoat, pakai jas hujan di tepi jalur. Setelah mereka pakai jas hujan, mereka lanjut jalan untuk menuju ke pos 3. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di Pondok Cemoro, di pos 3 ini. Ketika sampai di Pondok Cemoro, ternyata warung yang ada di Pondok Cemoro ini buka. Nah, mereka akhirnya kan mampir ke sana. Kondisinya ini hujan deras gitu kan. Mereka mampir ke sana. Di Pondok Cemoro ini sepi sekali, cuma ada warung itu. Tidak ada tenda para pendaki, tidak ada apapun. Nah, hujan masih turun mengguyur dengan deras. Pada waktu itu, waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Sampai akhirnya mereka ini kan berembuk. Ini mau bagaimana? Mau lanjut jalan terus? Apa kita mau di sini aja dulu? Akhirnya mereka memutuskan udahlah di warung aja dulu. Akhirnya mereka di warung situ. Mereka di warung di situ. Akhirnya mereka ngajak ngobrol lagi ibu-ibu itu. Nah, disitulah Rizal ini, karena emang ceplas-ceplos gitu ya. Rizal ini tanya, nggak pakai tedeng ngaleng-ngaleng gitu loh. Jadi tanya ini, main tanya aja masalah hal-hal mistis dan gaib. Bu, aku mau tanya bu, ini bu, semalam ini bu. Jadi Rizal ini menceritakan mengenai desa gaib dan pendaki yang sempat tersesat masuk ke sana sampai beberapa hari itu. Rizal ini tanya perihal itu. Nah, ibu ini seperti mengiyakan gitu. Iya mas, memang sempat ada dulu. Dan itu terjadi tidak cuma 1 kali 2 kali, beberapa kali mas. Jadi memang ya Allahu alam ya mas. Ibu juga ya amit-amit jabang bayi lah. Ibu juga tidak pernah dan tidak pingin gitu loh untuk menemui hal-hal seperti itu. Dan memang mitos yang beredar dan berkembang di kalangan para pendaki maupun warga dari lereng gunung ini, memang ada desa gaib mas di Gunung Slamet ini, namanya Desa Rawuh. Nah, pada waktu itu Rizal ini seperti membenarkan, oh iya bu, betul bu, itu bu, Desa Rawuh itu yang aku baca, namanya Desa Rawuh, betul. Emang beneran ada bu? Ya, wallahu a'lam mas, ibu ini tidak tahu lah perihal kayak gitu. Ya kemungkinan sih ada, namanya hal-hal gaib itu kan memang ada mas. Nah, Rizal ini seperti agak mencibir gitu loh. Ah, kata siapa bu, hal gaib ini ada gitu kan. Aku seumur hidup ini belum pernah bu yang namanya kata orang ini setan ada, itu kuntilanak, gendruwo. Ini kan gimana kita bisa melihat bu, sedangkan mereka ini makhluk tak kasat mata. Jadi Rizal ini cemplang-cemplung. Ibu ini cuma menanggapi dengan tersenyum, nampak sabar aja gitu loh. Ya sudah mas, kalau toh tidak percaya ya tinggal tidak percaya aja, tapi tidak usah dibahas seperti itu, agak kurang bagus mas. Ibu ini bicara seperti itu pelan gitu loh, menasehati Rizal, mencoba menasehati. Jadi tidak perlu dibahas, tidak bagus kalau bahas kayak gitu, apalagi ini di gunung. Kan kita tahu di hutan ini kan ya jarang sekali ada manusia gitu loh mas. Kondisinya juga lembab, kotor. Jadi tidak usah dibahas mas, lebih baik bahas yang lain. Nah, si Heru sama Rian ini kan, nah itu bu, memang bu, bener dibilangin bu, ini teman saya emang rewel kayak gini anaknya. Ibu ini tersenyum aja, dibilangin sama Heru kan, udah kamu nggak usah bahas gitulah, bahas yang lain aja. Nah, sampai pada akhirnya nggak kerasa mereka ini ngobrol gitu kan, sampai pada sekitaran jam 4 sore ini. Mereka nggak kerasa gitu loh. Sampai pada akhirnya Heru sama Rian ini loh, kok udah sore banget, sempat tertidur juga si Heru sama Rian ini di warung. Aduh, aku jadi nggak sholat duhur, tadi belum sempat sholat duhur. Nah, Rizal ini ditanya sama Heru, kamu sholat gak Jal? Ya seperti biasa lah.
kagak gitu. Rizal ini cuma menjawab seperti itu, enggak gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya Heru ini ngajak Rian, ya sudah Rian nanti kita jamak gitu sholatnya. Ya udah kalau gitu. Nah hujan ini udah mulai reda dan nampak rintik-rintik aja. Akhirnya mereka ini membayar kan, tadi sudah sempat bayar, ini bayar lagi karena tadi mereka sempat ambil jajan lagi gitu kan. Bayar lagi dan mengucapkan terima kasih. Heru ini mengucapkan terima kasih Bu, terima kasih ya Bu, udah kami repotkan, kami sempat tidur juga di sini gitu. Enggak apa-apa Mas, beneran buat temen Ibu gitu kan. Ini tadi Bapak juga ke bawah gitu, mau ambil bahan yang untuk kami jualan gitu. Ibu juga sendirian. Oh enggak apa-apa Bu, ini kami tinggal. Oh enggak apa-apa Mas, sudah biasa Ibu. Ini beneran mau naik sekarang, enggak ngecamp di sini aja. Itu kan luas itu di pos 3 kan di Pondok Cemoro. Nah Heru ini menjawab dengan halus gitu. Mboten Bu, matur suwun, kami mau ke pos 4 aja Bu, ke Samarantu. Oh ya sudah Mas, kalau gitu hati-hati, ini sudah cukup sore dan mau maghrib. Nanti kalau maghrib berhenti aja ya Mas, tidak bagus kalau maghrib jalan, apalagi di hutan. Oh iya Bu, iya terima kasih. Nah setelahnya mereka ini langsung cabut gitu kan dari Pondok Cemoro, dari warungnya ibu ini, jalanlah mereka. Nah pada waktu itu yang jalan di depan ini si Heru, di tengah Rian, yang paling belakang jadi sweeper ini adalah si Rizal. Mereka jalan ini karena kondisi ini habis hujan lebat, lalu itu masih turun gerimis, mereka ini jalan pelan-pelan. Jadi benar-benar pelan-pelan karena kondisi treknya ini licin gitu loh, rencang semua jalan mereka. Jadi jarak antar mereka ini cukup jauh-jauh pada waktu itu. Nah kabut ini pun turun dengan cukup tebal kan pada waktu itu. Karena kondisinya jalan sangat pelan, menjelang memasuki waktu maghrib, surup, mereka ini masih di tengah jalur, belum sampai di Samarantu gitu loh, masih di tengah jalur. Nah mereka masih lanjut jalan sampai pada satu titik. Akhirnya Heru ini pun bilang, teman-teman kita berhenti dulu ya, ini udah maghrib, lihat jam tangan kalian, kita berhenti dulu sampai maghrib ini habis, kita baru lanjut jalan lagi menuju ke pos 4. Nah pada waktu itu Rizal ini bilang, udah langsung lanjut aja, paling bentar lagi kok, kita udah jalan cukup lama. Nah Heru ini bilang, Zal, tadi ibu-ibu juga bilang itu yang jaga warung kan, kalau maghrib mendingan berhenti daripada jalan, tidak bagus kondisinya, apalagi di tengah hutan, kita tidak tahu kondisi dari Gunung Slamet ini, kata si Heru kan. Yang lebih tahu kan ibu-ibu itu, maksud dari Heru. Nah Rizal ini ngotot gitu loh, udah jalan aja, ada apa sih? Udah ada apa-apa kok, aku udah kedinginan, udah jalan aja, jalan aja. Nah setelah Rizal bicara seperti itu, agak ngotot sama si Heru, tiba-tiba Rizal ini mendengar seperti ada yang membentak telinganya Rizal ini, menang! Jadi seperti diam gitu. Nah Rizal ini agak kaget, dia ini agak miso. Nah Rian ini kan sama Heru otomatis menatap ke arahnya si Rizal. Kenapa Zal, kok miso-miso? Ada apa Zal? Kok kamu miso-miso? Nggak apa-apa, udah jalan aja, jalan. Akhirnya mereka jalan. Nah di situ Rizal ini kan udah merasa seperti ada yang membentaknya. Jadi seperti nyuruh Rizal ini untuk diem. Ini siapa ya? Rizal ini udah mulai agak gundah di situ. Tapi tetap dia ini melanjutkan perjalanan. Dia berusaha menepiskan rasanya itu, jalan mereka ini menuju ke pos 4. Nah di sini keanehan ini mulai intens terjadi. Jadi ketika mereka bertiga jalan untuk menuju ke pos 4, jaraknya ini kok bisa jauh banget gitu loh, kok tidak sampai-sampai. Nah sampai mereka ini menyempatkan diri untuk beberapa kali berhenti di tepi jalur pendakian. Nah di satu momen ketika mereka sedang berhenti, Rian ini buka suara. Ini kalian merasa aneh enggak? Kita jalan kok lama bener ya? Nah di situ Heru ini berusaha menenangkan Rian gitu. Yan, karena kita jalan yuk pelan, ini kan treknya licin, kita kan sadari betul, kita jalan pelan. Kamu enggak usah mikir yang aneh-aneh. Nah di situ Rizal ini bilang, iya ini agak enggak beres mungkin. Kita jalan kok lama banget, enggak sampai-sampai di pos 4. Ini estimasi waktunya enggak sampai lama kayak gini gitu loh. Heru ini sekali lagi menenangkan, udahlah karena kita jalan ini licin dan pelan, ini ya kita sampainya lama, enggak usah mikir macam-macam. Nah sampai pada akhirnya Heru ini mengajak, udah ayo kita jalan, daripada kita bahas sesuatu yang enggak penting. Jalanlah mereka dengan formasi yang masih utuh. Dan benar saja singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 4. Setelah mereka berhenti tadi, tidak ada 10 menit, sampailah mereka di pos 4 di Samarantu.
kondisinya ketika sampai di Samarantu, ini udah jam 7:30 malam. Jadi mereka ini jalan lama banget. Hampir 4 jaman ini dari Pondok Cemoro. Ini satu hal yang agak ganjil. Tapi pada waktu itu karena kondisinya licin, treknya ini kan bener-bener parah. Bahasanya ini parah gitu kan, becek. Akhirnya ya kemungkinan mereka ini karena terkendala hal itu, jadi lama sampainya di Samarantu. Nah, ketika mereka bertiga ini sampai di pos 4 Samarantu, akhirnya si Heru ini bertanya dengan kedua temannya, kita mau mendirikan tenda saja di pos 4 Samarantu atau kita mau lanjutin jalan aja ke pos 5, sekalian nanti kita ambil air. Kan ini di peta pendakian ada mata air di sekitaran pos 5 di Samyang Rangka. Nah, pada waktu itu kedua temannya, Rian sama si Rizal ini menjawab Heru gitu loh, Her, udah kita mendirikan tenda aja di sinilah. Badan rasanya remuk, ini capek banget, udah kehujanan gitu kan, seharian kita jalan lama banget. Udahlah, gampang besok lagi aja kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak. Udah kita di sini aja di pos 4 gitu. Akhirnya karena kedua temannya ini menghendaki untuk mendirikan tenda di pos 4 aja, ngecamp di situ, ya sudahlah. Akhirnya Heru ini pun nurut gitu kan. Nah, tidak berselang begitu lama mereka mulai bahu-membahu mendirikan tenda. Nah, mereka ini mendirikan satu tenda. Nah, tenda ini didirikan pada waktu itu. Setelahnya mereka ini langsung pasang flashlight untuk melapisi tenda mereka karena kondisinya pada waktu itu memang bulan-bulan hujan juga. Nah, setelah tenda berdiri, flashlight ini terpasang, mereka ini langsung mengeluarkan nasi bungkus yang sempat mereka ini bungkus dari bawah. Jadi agak lupa mereka ini. Ketika di pos 3 pun nasi ini tidak mereka keluarkan di tas keril salah satu dari mereka. Jadi kan ketika dikeluarkan di pos 4 Samarantu, nasi ini kondisinya udah agak basi karena nasi ini lauknya mengandung kuah santan gitu loh. Nah, ketika mereka cium, aduh agak basi ini, kita lupa tadi kok enggak kita makan ya di pos 3 di Pondok Cemoro. Nah, mereka ini kan lupa semuanya. Akhirnya ya sudahlah, enggak jadi dimakan. Nasi itu dijadikan satu, ditaruh di plastik untuk mereka bawa turun nanti, dibuang di tempat sampah lah, di base camp gitu kan. Mereka taruh lagi di tas plastik, ditaruh di sebelah dari keril mereka. Akhirnya mau tidak mau mereka masak pada jam 8 malam ini. Mereka mengeluarkan peralatan masak, mereka mengeluarkan logistik. Nah, akhirnya mereka bertiga ini masak. Masaknya ini mie instan, dipakein telur, dipakein irisan cabai gitu kan. Setelah ini mie instan matang, mereka pun makan malam dengan sangat nikmat karena udah keguyur hujan. Mereka ini jalan payah banget gitu kan. Mereka makan ini menikmati kuah ini sampai enak banget gitu loh. Wah, jadi ini nikmat banget kata si Rizal ini. Tumben ini mie instan kok bisa enak kayak gini. Nah, si Rian ini kan menjawab, kondisinya lapar ya, enak semua lah. Kamu karung kasih kecap aja pasti enak kalau lapar. Nah, mereka ini bercanda di situ, ketawa-ketawa gitu kan. Sampai tidak terasa setelah mereka selesai makan malam, mereka ini pun merebus air untuk menyeduh kopi. Nah, mereka ini nyeduh kopi, mereka ngopi, mereka ini ngobrol, mereka ini nyebat, menikmati suasana Samarantu pada malam itu. Nah, pada waktu itu yang buka pembicaraan ini Rizal, lagi-lagi Rizal. Nah, Rizal ini buka pembicaraan sama kedua temannya. Kalian ini pernah dengar gak? Kalau di pos 4 di Samarantu ini, konon katanya ini pohon yang besar itu kalian lihat 2 itu. Itu konon katanya gerbang. Ini gerbang gaib menuju ke kerajaan gaib yang ada di sini. Nah, si Heru sama Rian ini mengangguk. Dia pernah dengar. Udahlah, tidak usah dibahas. Heru ini langsung menutup pembicaraan itu. Karena tahu kondisinya Rizal ini akan terus-terusan bicara hal-hal itu. Tapi Rizal ini seperti, bentar ya, bentar. Nah, ini aku tanya, kalian percaya nggak itu ada? Ya, kami tidak bisa menjawab, jawab mereka berdua ini, si Heru sama Rian. Tapi kalau hal gaib ya ada. Tapi mengenai kerajaan gaib atau gerbang gaib itu, ya kami tidak bisa jawab lah. Nah, Rizal ini justru menjawab dirinya sendiri, kalau aku tidak percaya. Kalian ini kok bisa-bisanya percaya hal gaib tuh? Emang kalian pernah mengalami hal-hal kayak gitu? Ya belum pernah sih kami berdua mengalami hal-hal seperti itu, jawab si Heru sama Rian. Tapi kan gaib itu memang ada sih, Jal. Jadi ya sudah, tidak usah dibahas saja. Bentar, aku pengen ngobrol sama kalian mengenai hal ini, mumpung langsung di lokasinya gitu loh. Ini kondisinya kan pohon besar 2 gitu, katanya ini. Nah, yang aku baca artikel kemarin itu katanya pendaki yang hilang
ini ketika ngecamp di pos ini di Samarantu. Jadi beberapa pendaki ini masuk ke desa gaib. Setelahnya ini tersesat gitu loh. Nah Heru ini nampak males gitu. Akhirnya setelah Heru mematikan rokok, dia pun udahlah aku tak masuk aja ke dalam tenda gitu. Aku tak istirahat, tak tidur. Karena mereka sudah bersepakat akan summit. Jadi mereka akan melanjutkan perjalanan ini pada pagi hari. Heru masuk ke dalam tenda, disusul oleh Rian pada waktu itu. Aku juga. Nah pada waktu itu Rizal ini berucap, wah cemen kalian ini, diajak ngobrol masalah kayak gini langsung masuk, penakut kalian ini. Nah si Rian ini sempat berhenti dari langkahnya, bukan penakut, malas aja ngelayanin kamu gitu, terocos terus kayak burung. Udahlah kami tak istirahat dulu, kamu kalau udah ngantuk langsung aja masuk. Ya udah kalau gitu. Nah pada waktu itu saya ceritakan dari sisinya si Rizal ini. Jadi ketika Heru dan Rian sudah masuk ke dalam tenda, mereka masuk ke dalam sleeping bag dan memutuskan untuk istirahat tidur, Rizal ini berada di depan tenda. Rizal ini masih di depan tenda, dia mengumpulkan ranting-ranting yang bisa dikatakan agak kering gitu, walaupun habis keguyur hujan dikumpulkan. Rizal ini berencana akan bikin api unggun. Entah pada waktu itu apa yang ada dalam pikiran Rizal. Kok bisa-bisanya Rizal ini tidak istirahat aja, dia malah mengumpulkan kayu yang agak kering. Dia ini berusaha untuk bikin api. Nah, karena kondisi ini habis keguyur hujan, walaupun ranting-ranting patahan kayu ini agak kering, tapi kan sangat susah untuk menyalakan api gitu loh, rencang semua. Sampai pada akhirnya Rizal ini meso-meso sendiri gitu loh. Ya asu iki, kok angel yo diurupno. Sempat Rizal ini teriak-teriak, "Her, Yan, iki rewangi lo. Aku gawe api unggun, gak murup-murup." Jadi sempat memanggil si Heru sama Rian. "Hei, ini aku dibantuin. Aku bikin api unggun kok gak nyala-nyala." Sambil terus miso-miso, ini asu iki, anjing-anjing. Jadi bener-bener mulutnya ini ceplas-ceplos. Karena pada waktu itu Rizal ini memang belum pernah sama sekali mengalami kejadian mistis ataupun ganjil dalam pendakiannya. Makanya dia ini masih tetap percaya kalau dalam dunia pendakian kita mau berucap sembarangan, kita mau apa, kita ini tidak akan kenapa-kenapa karena kondisinya belum pernah mengalami sama sekali. Sampai pada akhirnya dia tidak bisa nyalain ranting kayu ini, dia pun akhirnya banting seperti banting koreknya, marah sendiri itu. Dia ini jalan, Rizal jalan menuju ke arah dua pohon yang besar yang ada di Samarantu. Nah pada waktu itu Rizal ini bakar rokok, dia memandang ke dua pohon besar tadi. Nah entah kenapa Rizal ini seperti ada sesuatu yang membisiki Rizal ini untuk dia terus berbuat yang agak tidak sopan gitu. Jadi seperti ada bisikan-bisikan iblis mungkin gitu yang mendorong Rizal, ada dorongan gitulah lebih tepatnya untuk membuat Rizal ini berbuat terus-terusan agak nggak sopan. Sampai akhirnya Rizal ini pun menuju ke salah satu pohon dan Rizal ini mengencingi pohon itu, dikencingi pohon itu. Nah ketika Rizal ini kencing, dia ini kan sempat sambil lirik-lirik, ini tidak ada masalah apapun memang. Jadi mana ini di sini katanya banyak jin, banyak setan, banyak kampung gaib, banyak apalah di sini. Tidak ada apa-apa. Selesai Rizal ini kencing, dia ini masuk akhirnya ke dalam tenda. Misalnya aku tak turu karena kondisinya teman-temannya juga udah tidur, dia tidak bisa menyalakan kayu bakar gitu kan, mau apa lagi nih aku, udahlah aku tak tidur aja. Rizal ini masuk ke dalam tenda. Rizal masuk ke dalam tenda, dia masuk ke dalam sleeping bag. Nah pada waktu itu kondisi dari si Heru dan Rian ini sudah tertidur pulas. Rizal ini belum langsung bisa tertidur, dia di dalam sleeping bag. Nah tiba-tiba ketika Rizal ini baru masuk ke dalam sleeping bag, kondisinya dia berada di dalam tenda, Rizal ini merasakan hawa di tubuhnya ini benar-benar panas. Dan dia ini mulai merasa pengap berada di dalam tenda. Sampai Rizal ini akhirnya terduduk. Nah baru aja Rizal ini terduduk dan masih merasakan kondisinya ini kok pengap sekali di dalam tenda, tiba-tiba Rizal ini samar-samar mendengar seperti ada alunan gamelan. Deng, 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 deng. Rizal ini kan akhirnya, ada alunan gamelan. Akhirnya dia buka pintu tenda, dia melihat keluar, suasana ini gelap, senyap sekali. Tidak ada satu pendaki pun, tidak ada apapun di situ selain keheningan hutan dan malam. Nah, Rizal ini keluar tenda, dia berusaha menajamkan pendengarannya dan Rizal ini masih terus mendengar ada alunan gamelan yang samar-samar, sayup-sayup ini masih terdengar. Sampai akhirnya Rizal ini
berusaha untuk menolak apa yang dia dengar. Agak mungkin di sini ada alunan gamelan, ini sangat tidak mungkin. Nah akhirnya Rizal ini ngambil rokok, dia duduk di dalam tenda. Kondisinya pada waktu itu jam 1 dini hari. Rizal duduk, dia ngerokok. Walaupun Rizal ini menolak, dia mendengar alunan gamelan, dia ini masih terus mendengar alunan gamelan itu. Sampai pada akhirnya ketika Rizal ini sedang bingung, tiba-tiba Rizal ini mendengar ada seperti suara langkah kaki dari belakang tendanya. Tapi suara langkah kaki ini seperti diseret. Srek, 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 srek. Nah Rizal ini kan akhirnya terpatung gitu. Ini bener nggak yang aku dengar? Ada suara langkah kaki. Nah disitulah Rizal ini mulai, ini apa ya yang aku rasain? Dia matikan rokoknya, dia melihat ke belakang, ke arah belakang tenda. Rizal ini melihat ada sosok nenek. Nenek ini sudah sangat tua, menggunakan kebaya merah. Dan yang paling aneh, nenek ini berjalan ini membungkuk. Ini membawa kentongan. Nah, kentongan ini dibawa, akan tetapi tidak dipukul. Nah, nenek-nenek ini jalan seperti menyampingi si Rizal ini. Jadi tidak menatap ke arahnya Rizal. Nah, Rizal ini benar-benar pada waktu itu satu ketakutan. Dia mulai agak percaya, ini hal seperti ini ada. Dan Rizal ini seperti akan melawan rasa itu. Jadi antara percaya dan tidak. Ini sebenarnya siapa? Rizal ini diam aja di situ, ditatap terus. Nah tiba-tiba nenek-nenek ini seperti berhenti dan menatap ke arahnya Rizal sambil tetap membawa kentongan. Nah ketika menatap ke arah Rizal, wajahnya nenek ini keriput dan pucat sekali. Tapi nampak ini nenek-nenek seperti pada umumnya. Nah tiba-tiba nenek ini bilang sama Rizal, "Le, nek neng kene omonganmu dijogo. Yo, nek kowe Islam yo salat. Aja nyepelekno salat. Ya wis yo Le, iku pesene Simbah. Simbah tak pamit sik. Simbah tak rondo malam sik." Jadi pada waktu itu nenek-nenek ini bilang sama Rizal, "Nah, kalau di sini mulutnya dijaga. Jangan sembarangan. Nenek ini cuma berpesan." Ya sudah, nenek tak pamit. Nenek mau ronda malam dulu. Kira-kira seperti itu artinya. Nah Rizal ini cuma diem. Seluruh badannya ini bergetar pada waktu itu. Ini aku harus gimana? Ini apa yang tak lihat? Bergetar seluruh badan Rizal. Sampai pada akhirnya nenek-nenek ini jalan gitu loh. Srek, 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 srek. Ini turun ke arah bawah dan hilang di telan kabut. Nah pada waktu itu Rizal ini baru bisa bergerak gitu loh. Jadi seolah-olah tadi ini Rizal tidak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya. Karena kemungkinan karena dia kaget dan rasa takutnya ini menguasai dirinya. Jadi makanya dia tidak bisa bergerak gitu kan. Akhirnya dia bisa bergerak setelahnya ini. Ini tak lihat apa. Dia ngucap-ngucap matanya. Dia nampar-nampar pipinya sendiri. Ini bener dah yang barusan tak lihat. Sampai pada akhirnya Rizal ini mau masuk ke dalam tenda. Tiba-tiba Rizal ini mendengar ada suaranya Heru dan Rian ini memanggil dari arah hutan yang gelap. Nah arah hutan yang gelap ini ada di sisi pohon besar 2 yang ada di Samarantu. Nah Rizal ini kan secara otomatis menatap ke arah sumber suara panggilan dari kedua temannya. "Loh, Her, Yan, kalian di mana? Sini, 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 kami di sini." Akhirnya si Rizal ini mengikuti arah sumber suara dari Heru dan Rian yang memanggil dari Rizal ini. Jalan Rizal ini tak 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 agak cepat melewati 2 pohon besar itu. Dia masuk ke arah hutan mengikuti suara Heru dan si Rian. "Sini lu, cepat, udah hampir sampai sini, sini, sini." Jalan terus Rizal ini. Sampai pada akhirnya Rizal ini berhenti di satu titik di mana Rizal ini kehilangan suara dari kedua temannya, Heru dan Rian. "Loh, Her, Yan, kalian di mana? Her, Rian." Jadi benar-benar senyap sekali. Nah, ketika Rizal ini bingung berusaha untuk memanggil kedua temannya, Rizal ini melihat ke sekeliling. Ini kondisinya benar-benar gelap. Loh, aku berada di tengah hutan. Pada waktu itu Rizal ini berada di tengah hutan belantara, di mana dia ini melihat ke sekeliling, ke sekitar ini dia sudah tidak mengenali. Loh, ini pos 4 tadi di mana? Benar-benar bingung. Rizal jalan, berusaha mencari jalan keluar dari situ, tapi tidak kunjung dia ketemukan. Sampai pada akhirnya Rizal ini duduk di salah satu lokasi di mana di situ ada pohon yang sangat besar dan kondisinya pohon ini sangat kering. Rizal ini bersandar. Dia ini agak ngos-ngosan karena dari tadi dia agak berlari mencari jalan keluar ini, dia tidak ketemu.
Dia mulai panik di situ. Dan pada momen itulah Rizal ini sudah benar-benar percaya mengenai apa yang dimaksud dengan tersesat di gunung, apa yang dimaksud dengan hal gaib, hal mistis. Rizal ini di situ udah mulai pengen nangis pada waktu itu karena dia bingung, dia panik. Nah, ketika Rizal ini sedang bingung, sedang panik, sedang bersandar di salah satu pohon yang besar, tiba-tiba Rizal ini melihat ada banyak sekali orang yang berjalan seperti rombongan gitu. Nah, mereka semua ini seperti laki-laki tapi bertelanjang dada, dan bawahnya ini menggunakan jarit, kepalanya ini seperti menggunakan ikat kepala. Jadi Rizal ini teringat seperti orang-orang pada masa lampau, pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Nah, Rizal ini bingung, loh kok banyak sekali orang ini jalan dan disusul dengan satu rombongan, di mana satu rombongan ini kondisinya sama, bertelanjang dada, menggunakan jarit. Tapi yang membuat berbeda, rombongan yang ada di belakang rombongan tadi ini seperti membawa keranda. Nah, keranda ini berisikan pocong. Nah, pocongnya ini kelihatan karena keranda ini tidak ditutup oleh kain. Jadi benar-benar plong-plongan. Nah, keranda ini menggunakan kayu. Jadi kayu-kayu ini yang dililitkan. Nah, Rizal ini kan bingung. Dia ini selain takut, dia ini juga batin. Emang di sini ada desa. Nah, orang-orang ini siapa? Kalau tahu di sini ada desa, orang-orang ini di tengah malam ngapain? Kok seperti membawa jenazah? Dan orang-orang ini kok pakaiannya aneh, seperti orang-orang pada zaman dulu. Nah, orang-orang ini jalan, tapi kondisinya mereka ini diam semuanya dan menunduk. Nah, yang bawa jenazah, rombongan ini juga diem, menunduk semua, jalan mereka ini. Dan anehnya langkah mereka ini tidak terdengar. Dan setelahnya Rizal ini kembali mendengar ada suara alunan gamelan seperti yang sempat dia dengar tadi. Teng, 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 teng. Yang aneh ini, rencang semua, langkah mereka semua tidak terdengar. Yang terdengar ini cuma alunan gamelannya. Nah, disusulah setelah rombongan pembawa gamelan ini, di belakangnya ada seperti rombongan penari. Nah, perempuan-perempuan yang menari ini sambil berjalan, ini pakaiannya sama seperti penari-penari era zaman kerajaan masa lampau. Rambutnya ini seperti disanggul, dan anehnya mereka menari dengan kepala menunduk semuanya dan mengikuti dari rombongan-rombongan tadi yang ada di depannya. Rizal ini benar-benar ketakutan. Dia ini mau berlari, tapi benar-benar badannya ini terasa berat, seperti ada energi yang menahan Rizal di situ. Rizal ini bergetar, dia melihat rombongan itu terus gitu kan, sampai akhirnya rombongan ini pun hilang seperti ditelan kabut. Jadi benar-benar hilang dengan sendirinya. Rizal ini masih tidak percaya lagi dengan apa yang dia saksikan. Walaupun Rizal ini sudah benar-benar merasa dia ini tersesat, dia ini tidak tahu arah kemana jalan pulang. Akhirnya setelahnya ini Rizal kembali bisa bergerak lagi. Jadi energi yang tadi seperti menahannya ini seperti melepaskan Rizal. Rizal seperti bergerak lagi, dia lari sambil berteriak-teriak, tolong, tolong. Dia ini memanggil Heru, memanggil Rian, tidak ada sautan. Sampai akhirnya Rizal ini terperosok karena dia ini tersandung oleh salah satu akar pohon yang cukup besar. Rizal ini jatuh, dah. Nah, Rizal ini sempat mengalami tidak sadarkan diri. Tidak tahu, Rizal ini seperti pingsan. Ini beberapa waktu gitu. Setelah Rizal ini tersadar, dia agak pusing. Dia ini melihat ke sekitar ini masih sangat gelap. Nah, yang Rizal lihat pada waktu itu, ada banyak sekali rumah. Jadi rumah ini lebih mirip atau bisa dikatakan kepada gubuk-gubuk tua yang menggunakan kayu. Banyak sekali. Cahaya-cahaya ini seperti menggunakan lampu Petromax. Cahayanya ini kuning hangat dari rumah-rumah itu. Nah, gubuk-gubuk ini bisa dikatakan gubuk itulah. Nah, gubuk-gubuk kayu ini atapnya ini menggunakan tidak genting, tapi menggunakan seperti jerami gitu kan. Nah, Rizal ini melihat banyak sekali di situ. Loh, aku ada di mana? Rizal ini bingung. Dia ini terduduk, setelahnya dia kembali ngucap-ngucap matanya. Dia melihat di situ kondisinya banyak sekali gubuk kayu tua. Cahayanya kuning hangat seperti menggunakan Petromax. Tapi kondisinya sangat sepi. Tidak ada satupun penduduk di situ. Sampai pada akhirnya Rizal ini pun memberanikan diri untuk berjalan. Rizal sempat berpikiran positif, barangkali ini memang ada desa di tengah gunung ataupun aku sudah ada di lereng gunung, di mana aku sendiri bingung. Dari tadi ini jualan ini aku muter-muter gitu kan, tidak temu jalan keluar. Rizal ini jalan, tap, 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 tap. Dia berusaha memanggil dan minta tolong gitu kan, tolong, saya minta tolong, nuwun sewu. Siapa yang bisa saya mintain tolong? Jadi benar-benar sepi di situ.
Rizal ini tidak bisa melihat satu warga pun yang menghuni di desa itu. Sampai pada akhirnya ketika Rizal ini sudah muter-muter berusaha minta tolong, Rizal ini berhenti di salah satu rumah di depannya. Rizal ini duduk. Nah, di situ Rizal melihat ada satu gentong. Gentong ini seperti menggunakan tanah liat besar dan seperti disumpel, ada bolongannya kecil disumpel. Nah, Rizal ini mikir, oh ini air minum mungkin. Rizal ini pun dibuka gitu kan. Ini dibuka gentong itu yang tadi disumpel itu menggunakan seperti tepes. Tepes ini seperti serabut kelapa. Dibuka. Nah, air ini mengucur. Ketika Rizal ini mau minum, tiba-tiba Rizal ini ditarik gitu loh dari belakang baunya. Ojo le, ditarik. Jangan nak, ojo le. Rizal ini kan agak kaget. Dia melihat, dia ini kaget. Dia melihat sosok nenek-nenek tadi yang sempat seperti dia temui ketika Rizal ini baru mengalami kejadian mistis yang dia ini lihat nenek-nenek di belakang tendanya. Loh mbah, kok Simbah di sini? Iya, Simbah iki tonggone saka desa iki. Nenek ini tetangga dari desa ini. Desane Simbah ning sebelah. Ojo ngombe ning kene. Ayo, nek arep ngombe melu Simbah. Loh, Rizal ini bingung gitu loh. Loh lah nenek, desanya di mana nek? Tanya si Rizal. Desanya di sebelah. Ini bukan desanya Simbah. Ayo ke desa Simbah aja. Minum di sana, minum di sana. Loh aku pengen minum. Nek, mbah, itu kan kata si Rizal. Jangan diminum. Kalau kamu minum di sini, kamu tidak bisa pulang. Kamu di sini terus selamanya. Loh, Rizal ini kaget loh. Lah ini desa apa mbah? Udah kamu ikut Simbah aja. Nanti tak jelasin di sana. Ditarik Rizal ini akhirnya. Entah kenapa energi dari nenek tua ini walaupun udah Simbah-Simbah tapi seperti kuat sekali. Karena kondisinya Rizal ini agak melawan. Karena Rizal ini bingung antara ikut atau tidak. Ini nenek-nenek siapa? Dia kan takut Rizal. Tapi ditarik Rizal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ditarik terus oleh sosok nenek tua ini. Sampai pada akhirnya agak lama mereka ini tiba di salah satu desa, di mana desa ini nampak ramai sekali. Penduduknya ini ramai sekali dan sama dengan yang Rizal lihat tadi. Penduduknya ini menggunakan pakaiannya sama gitu kan. Yang laki-laki ini bertelanjang dada, bawahnya menggunakan jarit, yang perempuan ini menggunakan kebaya-kebaya, rambutnya digulung seperti konde gitu kan. Rizal ini melihat di situ. Bingung, Rizal ini belum bertanya karena dia masih bingung di situ. Akhirnya nenek-nenek ini bilang sama Rizal, "Wes le, nek arep ngombe, ayo nang omahe Simbah. Sudah nak, kalau mau ikut ayo ke rumahnya nenek." Akhirnya Rizal ini pun nurut, tidak ditarik lagi. Karena Rizal ini merasa ini desanya ramah-ramah. Karena orang-orangnya ini layaknya manusia pada umumnya. Dan mereka ini nampak ramah tersenyum, tidak ada yang aneh dari mereka. Tapi nampak wajahnya ini memang agak pucat semuanya. Dan bibirnya ini nampak biru kehitaman. Nah, pada waktu itu Rizal ini dibawa ke rumah nenek itu. Ada satu gentong juga di depan rumahnya. Jadi gentong ini menggunakan tanah liat sama seperti tadi, disumpel menggunakan tepes atau serabut kelapa. Rizal ini disuruh minum. Akhirnya Rizal ini pun minum karena dia sudah sangat kehausan. Rizal minum, setelah minum Rizal ini disuruh duduk di sebelahnya nenek tadi. Nah, di situ Rizal ini merasakan satu kondisi di mana dia ini benar-benar merasa dingin sekujur tubuhnya. Dia ini bertanya dengan nenek ini, "Mbah, kok nek kene atis yo, Mbah? Aku atis kabeh awakku. Nek kok di sini dingin ya, Nek? Tubuhku dingin semuanya." "Iya, nek kene yo atis. Wong iki dudu alammu kok." "Iya, di sini dingin karena ini bukan alammu." Nah, Rizal ini bingung, "Loh, lah aku di alam mana, Nek?" "Kamu di alam jin." Rizal ini kaget seperti mau berlari, ditahan oleh nenek itu. "Nggak usah takut sama Simbah. Ini alam jin. Ini kampung dari jin-jin yang baik. Ini jin semuanya yang ada di sini muslim. Di sini juga ada masjid, ada musola. Kamu nggak usah takut. Kalau kamu tadi di sana dan kamu minum, kamu akan tidak bisa pulang." "Loh, nah itu tadi desa apa, Mbak? Saya tersesat di desa apa?" tanya si Rizal. "Itu jenenge kampung mayit. Itu jenenge kampung mayit." "Loh," Rizal ini kaget. "Loh, kampung jenazah? Betul, Mbak?" "Ya betul. Nah, kamu sempet ya? Kamu tadi lihat pasti ada jenazah di sana." "Iya, Mbak." Rizal ini menceritakan, "Iya, Mbak, aku lihat rombongan jenazah, bawa jenazah. Seperti tidak tahu mau dibawa kemana gitu. Ya itu namanya kampung mayit, kampung jenazah.
setiap hari pasti ada orang yang mati. Jadi mereka semua itu dedemit, lelembut, jin. Tapi jin-jin ini mati, nanti hidup lagi. Jin ini mati, hidup lagi, dimakamkan, hidup lagi. Jadi seperti itu kondisi dari kampung mayit ini. Kok bisa ya, Mbak? Ya sesuatu yang gaib dan itu mistis, seperti halnya saya dan semua penduduk di sini memang tidak bisa dijelaskan. Tapi percayalah, hal itu ada. Yole, ono, hal gaib itu ono. Hal-hal kayak ngono ki ono. Hal-hal seperti itu ada. Rizal ini menunduk seperti dia menyesali kalau dia ini pernah berucap kalau hal-hal gaib, hal-hal mistis ini tidak ada. Rizal ini hanya menjawab, "Nggih, saya percaya, Mbah. Iya, Mbah, saya percaya." Nah, si mbah-mbah ini, nenek tua ini pun bilang sama Rizal, "Kamu kalau bicara itu dijaga. Dimanapun tempatnya kamu harus bisa menjaga lisan kamu. Karena apapun yang kamu ucapkan itu bisa menjadi sebuah doa. Ketika mengucapkan hal yang buruk, yaitu bisa menjadi doa yang buruk. Kalau kamu mengucapkan hal yang baik, yaitu bisa menjadi hal yang baik." Pengucapan ini doa lele. Karena ucapan itu doa anak-anak. Nggih, Mbah, Rizal ini nyesel. Dia ini nunduk, dia ini masih benar-benar menyesali. Menyesalinya Rizal ini, kenapa dia harus seperti itu? Seperti harus tidak percaya. Seperti dia ini seperti meremehkan dan berbuat kurang ajar. Sampai akhirnya dia ini mengalami dan dia ini masih bingung, nanti aku pulangnya gimana? Sampai akhirnya Rizal ini tanya dengan nenek tua ini, "Mbah, kulo pengen wangsul. Aku pengen pulang, Mbah. Aku pengen pulang, Nek." "Ya wis, tapi tenan yo. Kowe janji mbek Simbah. Janji mbek awakmu dhewe. Nek kowe bakale ngrubah awakmu dadi luwih apik meneh. Tapi yang penting kamu berjanji dengan nenek, berjanji dengan dirimu sendiri kalau kamu akan merubah dirimu ini menjadi lebih baik lagi." "Nggih, Mbah, nggih saestu." "Iya, Nek, iya. Beneran saya akan merubah semua yang ada dalam diri saya." Rizal ini berjanji seperti itu. Sampai akhirnya, "Ya wes, ayo melok Simbah." "Ya sudah, ayo ikut nenek." Rizal ini nurut, jalan di belakang nenek tua itu. Sampai akhirnya Rizal ini mengikuti nenek tua ini berjalan. Jalannya ini sangat pelan. Srek, srek, srek. Keluar dari desa. Dan entah pada waktu itu berada di hutan yang benar-benar gelap. Sampai pada akhirnya Rizal ini berada di satu titik di mana Rizal ini kehilangan sosok nenek tua tadi. Loh, Rizal ini bingung. Karena pada waktu itu Rizal ini berdiri di tengah-tengah hutan. Di mana hutan ini benar-benar sudah terang. Matahari ini sudah menyembul dari balik pohon-pohon pinus. Rizal ini bingung. Aku udah ada di jalur yang benar mungkin, tapi aku ada di mana? Sampai akhirnya Rizal ini pun berjalan. Dia terus berjalan mencari jalan keluar. Dan satu titik Rizal ini benar-benar udah tidak kuat. Dia ini udah lemes banget karena dia dehidrasi. Kondisinya benar-benar lemes. Seperti Rizal ini tidak makan. Rizal ini benar-benar kelaparan. Seperti beberapa hari dia ini tidak makan. Sampai pada akhirnya Rizal ini terus berjalan. Dan Rizal ini mulai tidak sadarkan diri. Nah, singkat cerita, ketika Rizal ini terbangun, Rizal ini sudah melihat ada si Heru, ada Rian, ada beberapa orang. Dan kondisinya Rizal ini sudah berada di seperti satu buah ruangan. Nah, Rizal ini langsung terbangun, dia kaget. "Loh, Yan, aku di mana, Yan? Loh, aku ini udah di mana?" Rizal ini bingung. "Shh, udah, kamu yang tenang, kamu yang tenang." Nampak wajahnya dari Heru, Rian ini seperti baru nangis. Akhirnya setelah ditenangkan gitu kan, Rizal ini seperti diberi air minum. Rizal ini pun akhirnya didudukkan di situ. "Gimana, Zal? Kondisinya kamu masih lemes apa gimana?" "Iya, aku lemes, aku lapar banget." Diambilkan makanan. Rizal ini disuruh makan. Rizal ini makan seperti tidak pakai aturan. Jadi makan ini seperti udah beberapa hari tidak makan. Pelan-pelan kata si Heru. "Ya, aku lapar, makan." Rizal ini minum lagi. Nah, setelahnya Rizal ini pun, aku minta rokok. Rizal ini pun minta rokok, dia ngerokok. Di situ, setelah Rizal ini makan, dia minum, dia ngerokok, Rizal ini disuruh istirahat sama Heru, sama Rian, sama orang-orang yang ada di situ. "Udah, aku udah ngantuk, udah. Aku pingin dijelaskan aja, aku ini kenapa?" Akhirnya di situ, Heru ini menjelaskan, "Kamu ini udah hilang, Zal. Hampir seminggu." Loh, Rizal ini bingung. "Hampir seminggu gimana?" "Iya, kamu ini hampir seminggu udah hilang. Ini sampai aku ini udah telepon ke kampus, aku minta izin. Ini via kampus ini udah
pada kesini, ada yang kesini dari anggota Mapala juga, dari kampus juga masih kesini nih hari ini, karena kami melaporkan kamu ini hilang ke pihak kampus, dan pihak kampus ini menghubungi Mapala dari kampus mau pada kesini. Loh, aku benar-benar hilang. Iya, kamu hilang seminggu. Lah kamu ini sebenarnya kemana? Heru ini tanya. Nah di situ dijelaskanlah sama si Rizal kronologi apa yang dia ini alami setelah mereka berdua ini tertidur dan Rizal ini berada di dalam tenda, ketemu nenek. Dia ini seperti dipanggil oleh Heru dan Rian dari tengah hutan. Dia mengikuti suara mereka sampai akhirnya Rizal ini tersesat di satu desa gaib, entah ini apa, dan diselamatkan oleh sosok nenek tadi. Nah disitulah Heru dan Rian ini, orang-orang di situ menghela nafas gitu. Nah salah satu dari orang, kemungkinan warga yang ada di desa situ ini seperti menjelaskan dan memberi info. Memang di sini mitosnya terkenal mas, ada yang namanya desa gaib. Yang tidak tahu itu desa rawuh atau desa gaib yang lain, pokoknya ada desa gaib di Gunung Slamet. Kemungkinan masnya ini masuk ke desa itu. Nah sebenarnya permasalahannya apa toh mas? Akhirnya di situ Rizal ini mengaku bahwasanya dia ini sompral, dia ini ngomong tidak pakai aturan, dia ini meso-meso, dia ini tidak punya etika, dia ini kencing di salah satu pohon yang ada di Samarantu. Jadi semuanya dijelaskan oleh Rizal, dan salah satu warga ini seperti, oh ya pantas mas, masnya ini aduh kok seperti itu mas, kalau di gunung seharusnya jangan seperti itu mas. Rizal juga mohon maaf dan dia juga menyesal. Nah Rizal juga mengatakan kalau dia ini sudah berjanji kepada dirinya sendiri kalau Rizal ini pengen berubah, karena Rizal ini sudah diwejangi oleh sosok nenek entah ini siapa yang bawa kentongan, yang berkebaya merah. Nah disitulah akhirnya Rizal ini cukup menyesal. Rizal ini minta maaf kepada teman-temannya yang sudah direpotkan, dan tidak begitu lama di siang harinya pihak dari kampus Mapala ini pun datang melihat Rizal ini yang sudah ada di situ gitu kan. Mereka semuanya bersyukur. Akhirnya mereka bertiga ini pun memutuskan untuk tetap pulang ke Jogja ini menggunakan sepeda motor di keesokan paginya gitu. Jadi mereka ini udah telat beberapa hari ini ikut ujian semester gitu kan, karena kondisinya mereka ketika naik gunung itu di hari tenang, dan Rizal ini hilang selama seminggu lebih. Nah pada waktu itu pihak dari kampus ini Mapala pun pulang lagi gitu kan menuju ke Jogja. Nah si Rizal, si Heru, si Rian pun akhirnya setelah mengucapkan terima kasih dengan pihak basecamp yang sudah membantu mencari Rizal temannya sampai ketemu, mereka ini banyak mengucapkan terima kasih sampai pada akhirnya mereka berpamitan dan pulanglah mereka menuju ke Jogja menggunakan sepeda motor, karena kondisi Rizal di keesokan harinya juga sudah cukup fit, dan mereka ini sempat beberapa kali juga berhenti ketika perjalanan untuk menuju ke Jogja. Nah singkat cerita mereka sampailah di Jogja, dan sampai pada akhirnya mereka pun mulai mengikuti ujian akhir semester di kampus mereka. Nah kondisinya rencang semua itu di tahun 2009. Jadi di tahun 2024 sekarang alhamdulillah mereka semuanya bertiga masih sehat walafiat. Akan tetapi mereka bertiga ini sudah memutuskan untuk gantung keril. Mereka sudah pensiun naik gunung karena kesibukan kerja mereka, dan mereka semuanya ini sudah berkeluarga dan sudah punya anak gitu. Jadi lebih fokus ke ranah pekerjaan, dan hobinya ini naik gunung benar-benar sudah mereka tinggalkan, dan mereka ini lebih fokus gitulah ke dunia pekerjaan. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Dan cerita dari Heru, Rian, dan Rizal ini, terutama Rizal, insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jadi ketika berada di gunung, jagalah lisan kita, etika kita, perilaku kita, jangan sembarangan, jangan sompral. Sebenarnya tidak hanya di gunung rencang semua, ini semua hal tersebut kita terapkanlah dimanapun kita berada. Karena ketika kita berbicara sesuatu, seperti kata peribahasa, ucapan ini kan adalah doa. Jadi ketika kita berucap sesuatu yang buruk, itu bisa menjadi sesuatu yang buruk juga, karena sugesti kita akhirnya terbentuk. Ketika kita berbicara sesuatu yang baik, itu akan menjadi hasil yang baik pula, karena sugesti kita menjadi baik. Jadi ucapanmu adalah doamu. Jadi hati-hati dengan ucapan ketika kita berada dimanapun. Apalagi dengan kelakuan kita, seperti Rizal, Mas Rizal tadi seperti kencing, dan dia ini seperti tidak permisi, tidak apa. Jadi seperti yang kita tahu lah, di gunung ini kan tempatnya lembab, kotor. Ini tempat bersarang para jin yang jahat dan jahil.
Nah, kok bisa-bisanya Mas Rizal ini kencing di salah satu pohon, tidak permisi, tidak apa? Ya bener lah, kita ini tidak boleh kalah dengan bangsa mereka. Tapi dimanapun kita berada, kita harus mempercayai kalau entitas jin ini ada, dunia gaib ini ada. Nah, ketika kita kencing, logika saja, ketika kita kencing, kita tiba-tiba dikencingin sama jin, kita juga marah dan kita bakalnya takut gitu kan. Nah, logikanya terbalik saja seperti itu. Jadi, insya Allah kita semua ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah mereka bertiga ini alami. Baik, jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan, dan saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.